Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup dapat memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan juga melakukan aktivitas. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem berupa rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Sekarang perhatikan rantai makanan yang ada di hadapan kalian ini. Di sini, rantai makanan dimulai dari produsen, yaitu tumbuhan hijau yang dimakan oleh belalang. Kemudian belalang menjadi sumber makanan bagi katak. Kemudian katak sumber makanan bagi ular, ular sumber makanan bagi elang. Kemudian elang yang mati diuraikan oleh jamur sebagai pengurai. Rantai makanan ini merupakan salah satu interaksi antar makhluk hidup. Lalu apa saja ya peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Berikut ini adalah perannya. Yang pertama adalah produsen. Produsen ini adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jadi, produsen ini adalah tumbuhan hijau. Kemudian, yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga bergantung pada makhluk lain. Contoh dari konsumen adalah hewan. Dan yang ketiga adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Contoh dari pengurai adalah cacing tanah, jamur, dan juga bakteri. Berikut ini adalah piramida rantai makanan. Sekarang perhatikan ya. Lihat di sini pada piramida rantai makanan, yang paling bawah, yang paling banyak, dan yang paling besar adalah produsen. Ya, jadi produsen ini merupakan tumbuhan hijau. Kemudian di atasnya produsen, di sini adalah konsumen satu. Konsumen satu ini adalah hewan herbivora atau omnivora. Jumlah dari konsumen satu ini lebih sedikit daripada produsen. Kemudian di atasnya konsumen 1 adalah konsumen 2. Konsumen 2 ini jumlahnya lebih sedikit lagi dari konsumen 1. Konsumen 2 ini adalah hewan-hewan karnivora atau hewan yang memakan daging. Kemudian di atasnya konsumen 2 ada konsumen 3 atau puncak. Nah, konsumen puncak ini merupakan hewan karnivora dan tidak ada lagi hewan yang memakannya. Jadi, hewan pada konsumen 3 ini adalah yang jumlahnya paling sedikit. Sekarang perhatikan gambar hewan dan tumbuhan berikut ini. Yang pertama, ini adalah tumbuhan. Tumbuhan ini merupakan produsen. Jadi, tumbuhan dapat memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Kemudian, tumbuhan dimakan oleh tikus. Tikus ini merupakan konsumen 1. Konsumen 1 merupakan hewan herbivora atau hewan omnivora yang memakan produsen secara langsung. Kemudian, tikus ini dimakan oleh ular. Ular di sini adalah konsumen 2. Nah, konsumen 2 ini adalah hewan karnivora yang memakan konsumen 1. Kemudian, ular ini dimakan oleh elang. Elang merupakan konsumen 3.
Konsumen 3 ini adalah hewan karnivora yang memakan konsumen 2. Kemudian di sini elang yang merupakan konsumen 3 adalah konsumen yang tertinggi. Nah, tidak ada lagi yang memangsa elang sehingga ketika elang mati, elang akan membusuk dan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Jadi, organisme ini yang mengurai konsumen 3 yang sudah mati. Nah, hasil penguraiannya menjadi sumber makanan lagi bagi tumbuhan. Jadi ini terus berputar seperti ini pada sebuah rantai makanan. Dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Sekarang perhatikan ya gambar di bawah ini. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan komponen abiotik dari suatu ekosistem. Matahari merupakan sumber utama energi pada makhluk hidup. Kemudian, energi dari matahari digunakan oleh tumbuhan dan menghasilkan bahan makanan. Kemudian, energi pada tumbuhan ini dimakan oleh konsumen 1. Nah, tumbuhan dimakan oleh konsumen 1 dan menjadi sumber energi bagi konsumen 1. Berikutnya, konsumen 1 ini dimakan oleh konsumen 2. Konsumen 1 ini menjadi sumber energi bagi konsumen 2. Kemudian konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3. Artinya konsumen 2 pun menjadi sumber energi bagi konsumen 3. Kemudian konsumen 3 atau konsumen yang tertinggi ini mati dan diuraikan oleh pengurai. Nah, energinya akan pindah ke pengurai. Jadi, nutrisi dari pengurai ini akan diserap lagi oleh tumbuhan. Jadi, seperti ini ya aliran energi pada sebuah rantai makanan. Produsen atau tanaman memiliki jumlah energi yang terbesar. Produsen mempunyai energi terbesar karena mampu menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, produsen menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Dari produsen, energi akan berpindah ke konsumen dalam sebuah rantai makanan. Sekarang perhatikan ketiga interaksi makhluk hidup yang ada di hadapan kalian ini. Di sini ada kupu-kupu yang sedang menghisap bunga, kemudian ikan badut yang sedang berlindung pada anemon laut, dan juga ada ulat yang memakan buah-buahan. Nah, semua makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Ya, seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, di sini energi dari padi dimakan oleh tikus sebagai konsumen 1. Nah, konsumen 1 ini dimakan oleh konsumen 2 menjadi sumber energi bagi konsumen 2. Konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3 menjadi sumber energi bagi konsumen 3. Kemudian konsumen 3 mati, diuraikan oleh pengurai dan menjadi sumber energi lagi bagi tumbuhan. Nah, dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Sekarang perhatikan makhluk hidup berikut ini. Nah, di sini ada beberapa hewan dan juga tumbuhan. Sekarang kita lihat yang pertama adalah padi. Pada gambar ini, padi itu bisa dimakan oleh belalang dan juga oleh tikus. Kemudian pohon juga bisa dimakan oleh belalang dan juga bisa dimakan oleh ulat. Berikutnya tikus. Tikus bisa dimakan oleh ular dan juga bisa dimakan oleh elang. Berikutnya adalah belalang dan ulat. Belalang dan ulat ini bisa dimakan oleh katak dan juga bisa dimakan oleh ayam. Kemudian katak ini bisa dimakan oleh ular dan elang. Ayam ini bisa dimakan oleh elang dan ular ini bisa dimakan oleh elang. Dapat kalian lihat ya di sini bahwa makhluk hidup ada yang memiliki sumber makanan dan juga memiliki pemangsa yang sama.
Dalam suatu ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, kumpulan beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Sekarang dilihat di sini, pohon ini dimakan oleh ulat. Kemudian ulat ini dimakan oleh ayam. Ayam ini dimakan oleh elang. Nah, di sini ayam selain dimakan oleh elang, ayam juga dapat dimakan oleh ular. Kemudian, pohon ini selain dimakan oleh ulat juga bisa dimakan oleh belalang. Belalang bisa dimakan oleh ayam. Kemudian, belalang juga bisa dimakan oleh katak. Katak juga bisa dimakan oleh elang. Kemudian, selain oleh elang, katak bisa dimakan oleh ular. Berikutnya adalah padi. Padi ini bisa dimakan oleh belalang dan juga dimakan oleh tikus. Tikus ini dimakan oleh ular, ular ini dimakan oleh elang. Dan tikus juga bisa dimakan oleh elang. Nah, jadi ini adalah bentuk sebuah jaring-jaring makanan. Ini adalah jaring-jaring makanan yang tadi telah kita bahas. Nah, sekarang coba kalian temukan dua rantai makanan yang ada pada jaring-jaring makanan ini. Ya, contoh rantai makanan yang pertama. Di sini pohon ini dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Ya, ini contoh rantai makanan yang pertama. Contoh rantai makanan yang kedua adalah padi. Di sini padi itu bisa dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, masih banyak lagi ya rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan ini. Kalian bisa mencarinya satu persatu. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.